Ya, ini kan kalau di keluarga sebutnya Yudi, oleh saudara-saudara Yudi, yang lain Yudi. Padahal nama asli saya itu Muhammad Yusuf Priyanadi, asli Muhammad Yusuf Priyanadi. Kenapa jadi Yudi? Karena kata mama saya itu singkatan Yudi itu Yusuf Priyanadi. Jadi Yudi itu ya Yusuf Priyanadi. 95 saya bertarekat Qadiriyah. Kemudian satu waktu Abah Farid ngomong ke saya, Yudi, geus geran yangan guru deui dia. Kanu lain, kamana bae. Saya nggak mau, karena kan itu masih ada guru saya. Beberapa kali Abah Farid ngomong kayak gitu, saya nggak mau terus. Terakhir ngomong lagi, Agus GB gugur kena Ki Ahmad tadi goyang lidah sendiri. Tadinya gue tarekat ngaji kitab tarekat. Ya tetap nggak mau, kan ada Abah. Karena mungkin disuruh berguru saya tidak mau, suatu ketika saya dohor ke Kadu Baleor. Abah udah di depan berdiri. Udah sholat dulu, sholat. Udah sholat ngomong, yaudah ayo milu jeung Abah. Kamana Abah? Aci gandeng sama Makadim. Oh. Nah, dibawalah saya oleh Abah Farudin pakai mobil Kijang Rover masih baru. Beliau yang bawa, karena saya nggak bisa bawa nyetir mobil. Saya duduk di pinggir beliau. Di jalan nih beliau ngomong, kamu nanti beat ke Mama Kadim aja, teruskan latifahnya. Ya, iya Bah. Sampai ke Cigandeng, ikut latifah. Karena saya disuruhnya oleh Abah Farudin dipindahkan ke Mama Kadim, suruh ke Mama Kadim berguru, ya terus berguru. Beliau yang mindahkan, bukan pengen saya. Otomatis saya ngambil latifah terus di Mama Kadim, nggak ke Kado Baleor, karena disuruh beliau. Singkat kata saya ngambil latifah di Mama Kadim, guru tarekat nih berarti ya. Naksabandingnya nih, Mama Kadim nih naksabandingnya. Sampai ke latifah. 7 latifah beres, tidak lama Mama Kadim wafat. Sudah Mama Kadim wafat, saya bingung kemana nih saya teruskan ya nih. Saya mau bertanyanya gini, Bah. Kan Abah sudah memfokuskan tuh ya. Sekarang kan udah diangkat jadi mursyid oleh, saya juga lihat fotonya Abah tuh sama Syekh Fadil, terus juga ada apa sih namanya, ijazahnya ya, ijazah sanad kemursidannya gitu kan. Nah, sejak kapan Abah memfokuskan untuk mengambil torikoh gitu? Siapa saja guru Abah gitu, Bah, sehingga Abah diangkat jadi mursyid gitu, Bah. Karena banyak yang nanya juga itu, Bah, lah eta masih nama mursidadan cenah. Nah, wari dijawab ku Abah gitu. Mangga, Bah. Jawab, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Shallu 'alan nabiyil Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengen ketawa nih ngejawab ini. Sebetulnya menurut saya mah ini tidak perlu sih menjawab yang itu. Ngapain juga sih sebetulnya dijawab-jawab. Amal ya amal aja biar Allah yang tahu. Ya tapi mungkin ada pertimbangan lain lah, nggak apa-apa lah. Begini, saya berguru torikoh pertama kali setelahnya saya mesantren di Kiai Solihin bin Idrus, orang Kemalirang, pesantren di Kabayan. Tahun 92 saya di beat torikoh oleh Abah Fahrudin Alastari. 92, torikohnya Saziliyah. Dan itu bukan permintaan saya, bukan keinginan saya. Saya datang ke beliau itu bukan mau beat tarekat, jujur aja, mau minta didoakan agar saya bisa diterima kerja. Karena saya itu pengen punya kerja, udah punya anak istri. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau katanya bilang gini, Yudi, ini kan kalau di keluarga sebutnya Yudi, oleh saudara-saudara Yudi, yang lain Yudi. Padahal nama asli saya itu Muhammad Yusuf Priyanadi, asli Muhammad Yusuf Priyanadi. Kenapa jadi Yudi? Karena kata mama saya itu singkatan Yudi itu Yusuf Priyanadi. Jadi Yudi itu ya Yusuf Priyanadi.
ya. Abah Farudin manggilnya Lakob Yudi. Jadi aing ieu menang petunjuk ti Allah. Kudu mere ilmu kana dia. Sebenarnya lain ilmu bebantrakeun. Aing gisieun sebenarnya mah. Ngan kulantaran petunjuk ti Allah aing paling kudu dikeun kana dia. Oh nun bah. Nah, dia ngambil satu buku. Tah, talek ku dia tah. Coba baca. Dibaca oleh saya. Toriko Sajilia. Dibaca, saya baca. Oh jadi terus bisa macam. Terus amalkan ku dia. Mungkin ke 40 poe dia kali nya. Mohon bah. Dari situ saya ini Toriko. Karena yang ngasihnya kiai ya nggak banyak tanya, saya yakin walaupun saya tidak berniat untuk biar tarekat. Karena yang ngasihnya kiai saya percaya itu ya. Udah saya amalkan. Dohor pulang dari Adu Baleor, asar saya nengok istri saya melahirkan anak saya, asar saya wiridkan, asar itu terjadi jadbah, mau percaya mau kagak sebodoh, yang jelas itu jadbah. Tuh, yang pengen percaya terserah, enggak terserah, ya. 92 saya dilihat, 95an kurang lebih saya dibiat lagi oleh Abah Fahridin. Biat Qadiriyah. Oh, guru pertama yang ngebeat. Iya, jadi saya dibiat oleh Abah Fahridin itu pertama 92 Sadiliyah. 95 Qadiriyah. Karena saat itu Abah Fahridin sudah jadi murid Mama Kadim. Murid kesayangan Mama Kadim ya, Bapak Fahrudin. Insyaallah. 95 saya bertarekat Qadiriyah. Kemudian satu waktu Abah Fahridin ngomong ke saya, "Yudi, geus geran yangan guru deui dia. Kanu lain, kamana bae." Saya nggak mau, karena kan itu masih ada guru saya. Beberapa kali Abah Fahridin ngomong kayak gitu, saya nggak mau terus. Terakhir ngomong lagi, Agus Gebe gugur kena kiamat tadi goyang lidah sendiri. Tadinya gue tarekat ngaji kitab tarekat. Ya tetap nggak mau, kan ada Abah. Karena mungkin disuruh berguru saya tidak mau, suatu ketika saya dohor ke Kadu Baleor. Abah udah di depan berdiri. Udah sholat dulu, sholat. Udah sholat ngomong, yuk hayu milu jeung Abah. Kamana Abah? Kasih gandeng sama Mama Kadim. Oh. Nah, dibawalah saya oleh Abah Farudin pakai mobil Kijang Rover masih baru. Beliau yang bawa, karena saya nggak bisa bawa nyetir mobil. Saya duduk di pinggir beliau. Di jalan nih beliau ngomong, kamu nanti beat ke Mama Kadim aja, teruskan latifahnya. Ya, iya Bah. Sampai ke Cigandeng, ikut latifah. Karena saya disuruhnya oleh Abah Farudin dipindahkan ke Mama Kadim, suruh ke Mama Kadim berguru, ya terus berguru. Beliau yang mindahkan, bukan pengen saya. Otomatis saya ngambil latifah terus di Mama Kadim, nggak ke Kadu Baleor, karena disuruh beliau. Singkat kata saya ngambil latifah di Mama Kadim, guru tarekat nih berarti ya. Naksabandingnya nih, Mama Kadim nih naksabandingnya. Sampai ke latifah. 7 latifah beres, tidak lama Mama Kadim wafat. Sudah Mama Kadim wafat, saya bingung kemana nih saya luruskan ya nih. Mau luruskan ke Kadu Baleor, saya berpikir sudah dipindahkan, Iya. jauh lagi. Berarti ongkos, saya orang bapet, nggak punya duit, miskin, nggak punya duit. Mau kemana nih ya? Mau ke Bojongkoronjo juga sama, jaraknya harus punya duit, nggak punya duit, saya bapet, orang loif. Mikir, saya tinggal ngontrak di saat itu di daerah Kadongdong. Yang terdekat itu Abah Sukacai. Nah, ini mah bentar doang nih, nggak terlalu banyak uang. Ditambah-tambah saya bukan hanya butuh dikir tarekatnya, tapi butuh kitabnya, ingin nyoret kitab. Nyari mursid yang bisa ngajarin nyoret kitab. Nah, ternyata ada di Abuya Sukacai, Syekhul Mursid saya. Di situ tarekat ada, kitab ada. Di samping itu saya pun mencari mursid yang bisa saya contoh akhlaknya, yang lemah lembut. Saya sadar saya ini orangnya kasaran. Harus punya guru yang lemah lembut biar bisa nyontoh, adanya di Abuya Sukacai. Situlah saya berguru. Niatnya bukan buat ngambil lagi ke Qadiriyah lagi, bukan meneruskan dari
Latifah ke Murokobah, mengambil Murokobah. Datanglah ke Abai Sukacai, Murokobah. Kata Buya, sudah ngambil tukat di mana? Dibilangin, saya sudah di Abah Farudin. Oh, berapa? Kodiriah. Terus kemana? Ke Mama Kadim. Oh, Mama Kadim, iya. Sampai mana? Latifah. Oh, terus sekarang meneruskan lagi, Bah. Kodiriah, Naksabandia. Oh, gini, kata Abu Suka juga gini. Yusuf, kalau mursyid sudah wafat, dalam tarekat boleh ngambil lagi beat ke yang lain. Karena mursyidnya sudah wafat. Sama Kadi. Udah sama Abah, nanti kembali lagi ya ke Qadiriyah. Iya, Bah. Kembali lagi. Bertahun-tahun bertarekat 92 sampai sekitar tahun 97-an saya kembali ke Qadiriyah lagi. 97-an. Dikejar oleh saya dalam 1 tahun, alhamdulillah di Abu Sukacai beres. Berguru ke Abu Sukacai, mursyid saya, mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya, itu. Abu Sukacai itu mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya. Kalau Abah Farudin mursyid Qadiriyah. Kalau Mama Kadim mursyid Naqsabandi, tidak Qadiriyah. Sukacai, Abu ya Jufri Sukacai 11 tahun kurang lebih, walaupun gurunya nggak benar saya. Yang akan ilmu yang untuk ahlaknya, ilmunya nggak bisa. Hanya level aja, labelnya aja berguru. 11 tahun wafat beliau. 11 tahun wafat. Ini saya kan kemana sih nyari guru nih? Mana ya? Akhirnya saya bermunajat kepada Allah Ta'ala minta tolong. Allah tolong, alhamdulillah. Tahun 2016 saya diperkenalkan kepada Profesor Dr. Asyarif As-Sayyid Fadil Muhammad Fadil Jailani bin Muhammad Faik Jalani, orang Turki, di Serang. Ketika saat itu ada acara deklarasi Babat Banten, beliau hadir dengan para ulama-ulama tarekat dari Maroko dan sebagainya. Bertemulah saya, berkenalan lah. Akhirnya saya minta di beat oleh beliau, sekaligus beliau beat, sekaligus beliau memberikan kekhalifahan izin mursyid dari beliau tahun 2016, dan data itu jelas ada tertulisnya, ditandatangani oleh beliau, disaksikan oleh Kiai Haji Ali Badri dan dari Jawa, dan disaksikan oleh Kiai Haji Masrur Mahrus, termasuk Syekh Rohimuddin pun Nawawi itu tahu, itu bisa ditanyakan. Bahkan saya ngambil salah satu aurus Syekh Qadir itu titipan dari Syekh Fadil itu di Syekh Rohimuddin ke rumahnya. Bisa ditanya Syekh Rohimuddin. Itu mursyid saya yang mengizinkan saya untuk ngebeat Thariqah Qadiriyah. Ada saksinya, ya. Terus bagaimana? Ada yang nanya lagi. Saya ini kalau ada yang mau nanya, dari mana ini izin mursyid Naqsabandi? Kalau izin mursyid Naqsabandi sekitar tahun 2020 ya. 20. Tahun 2020 saya berguru lagi ke Kiai Haji Kamsani Lebak. Nah, di beat saya oleh beliau Naqsabandi, sekaligus saya diizinkan menjadi mursyid Naqsabandi. Ketika itu juga sanad beliau Kiai Haji Kamsani dari Syekh Muhammad Salim, dari Syekh Muhammad Duyani, dari Syekh Muhammad Sohib, dari Kiai Haji, dari Syekh Abdul Karim Tanaro. Dan beliau menyambut ketika saya ingin di beat Naqsabandi, kata beliau, Abah tiba heula nangguan keluarga besar Kadupinang anu rek jadi mursyid ieu ka Karak Pendak. Itu saksinya ada dari cucunya Syekh Ruyani ketika saya di beat itu. Ada Kak Ius Kadupinang, karena yang nganter saya ke beliau itu kakak saya, Kak Ius. Saya pun tahu rumahnya Syekh Kamsani itu Kak Ius. Kak Ius itu cucunya Syekh Ruyani. Silahkan ditanyakan. Tulisannya ada, karangan sama Syekh Kamsani. Saksi-saksinya ada. Gitu ya. Jadi seperti itulah ya, Mamubi Sedayana, jelas sekali itu ya. Pokoknya mah sudah dijelaskan panjang lebar sama Abah gitu. Jadi kalau kurang
Jawabannya datang aja ke sini. Iyalah. Hmm. Apa sih, kenapa sih? Hmm. Apa memang masih punya waktu? Kenapa tidak kita nih membuka kelemahan diri kita untuk meningkatkan kita? Tapi ya mungkin itulah manusia. Hanya saya berterima kasih adanya orang yang ragu, yang benci apa. Itu bagian dari hidup dan itu adalah fenomena, dan saya menganggap itu adalah sebuah bukti cinta kasih sayang Allah pada saya, dan harus saya terima, dan saya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdoa semoga Allah mengampuni mereka, semua dosanya ampuni, diistiqomahkan, disolehkan, hatanya bagus, lembut, dicintai oleh Allah Ta'ala, istiqomah, beri ilmu yang bermanfaat, dijadikan manusia mulia terbaik di zaman ini untuk mereka semua yang membenci saya. Dan semoga saya pun selalu menghormati mereka dengan berkah la ilaha illallah, dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Abah atur nuhun nih banyak. Sami. Terus dijelaskan nih, Bah. Iya. Oke. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.